Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Syahrani Amri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar Kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, menghapus doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kelima, mewujudkan kebebasan pers. Keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa, Founding Father Indonesia, Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni Insinyur Soekarno dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Di antaranya menyatakan sebagai berikut, bahwa ia adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolutigron. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda
dengan masa awal reformasi. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.